Iya, Pak. Eh, kok langsung direkam ini? Ngomong berapa langsung direkam langsung ya? Tadi kelupaan Ustaz, enggak ikut. Loh, iya. Baik, karena berat gimana langsung direkam langsung ya Mas Indra. Baik, pertemuan ke-8. Kalau kita kemarin bahas tentang isim itu ada yang mabni dan mu'rab sama ya. Fi'il itu ada yang mabni ya, ada yang mu'rab. Ingat ya pembahasan kita fi'il sekarang, kata kerja bukan isim. Materi fi'il ditinjau dari perubahannya. Fi'il mabni. Target materi mengetahui perbedaan fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Kemudian mengetahui bentuk-bentuk fi'il mabni dan tandanya. Pembahasan fi'il ditinjau dari perubahannya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mabni, al-fi'lul mabni, al-fi'lul mu'rabu. Fi'il mu'rab. Yang pertama, fi'il mabni ialah fi'il yang tetap harokat akhirnya meskipun kemasukan amil, perubah harokat. Ya, ini ada istilah baru, amil. Perlu ingat ini amil. Apa itu amil? Apa? Jadi pengajar mana? Pengajar pendidikan bukan. Kalau menunjuk lagi ya. Baik. Apa itu amil? Amil itu perubah harokat. Sesuatu yang masuk kepada satu kata yang bisa menyebabkan perubahan harokat. Ya. Contoh, ini papan tulis ya. Iya Ustaz. Ki Joko keluar ya. Udah. Ya. Amil seperti ada kalimat Muhammadun jalisun. Muhammadun jalisun. Atau melihat harokat akhir. Ini sama-sama bom. Muhammadun jalisun. Kemudian dia kemasukan amil. Jadi amil itu apapun yang bisa menyebabkan harokatnya berubah ya. Misalnya ada ada kata inna, maka berubah inna Muhammadan jalisun. Nah, di sini ada perubahan. Nah, karena ini dia penyebab dari perubahan ya harokat ini disebut dengan amil. Amil. Gitu. Jelas ya? Contoh lain ya, contoh lain misalnya yadribu. Yadribu, dia sedang memukul ya. Kemudian kemasukan an.
maka dia berubah menjadi ayyadriba. Maka ini disebut dengan amil. Paham ya? Baik. Itu tentang amil. Jadi intinya dia, nah, berubah harokat itu berubah. Nah, fi'il mabni ialah fi'il yang tetap harokat akhirnya meskipun kemasukan amil. Meskipun kemasukan amil. Fi'il mabni ada tiga kelompok. Yaitu yang pertama, semua fi'il madhi. Fi'il yang madhi semuanya mabni. Ya, tidak berubah harokat akhirnya. Tetap kemasukan amil apapun, dia akan tetap seperti itu bentuknya. Tidak akan merubah harokat akhirnya sama sekali. Kan dia mabni. Yaitu fi'il madhi, doroba, ya doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobata, dorobtuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobana. Ini semuanya tetap bentuknya seperti itu, nggak akan berubah. Ya. Adapun dengan apa mabninya, itu nanti diperinci di halaman selanjutnya. Yang jelas, bentuknya tidak berubah. Ya. Kemudian fi'il amr. Semua fi'il amr ini mabni. Baik itu mabni dengan sukun, mabni dengan hadfun nun, membuang huruf nunnya, ya, maupun mabni dengan membuang huruf illah. Tidak ada perinciannya. Baik. Monggo, Mas Sigit mau ke belakang kan? Monggo, Mas Sigit. Baik. Kemudian yang ketiga, apa nama contohnya? Misalnya idrib, pukullah. Anta, ya kamu seorang laki-laki, pukullah. Idrib. Idriba. Ini memerintahkan kepada dua orang. Ya. Ada dua orang, saya perintahkan. Idriba. Pukullah. Ya. Saya nyuruh dua orang ini. Kemudian antum, orang banyak ya. Misalnya ada antum semua ini, saya suruh. Ya. Idribu. Pukullah. Ya. Kemudian idribi, kamu seorang perempuan. Idriba, kamu dua orang perempuan. Idribna, kalian banyak perempuan. Jadi semuanya mabni. Bentuknya seperti ini, nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah. Kemudian yang ketiga, setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Jadi satu-satunya fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Jadi yang dua ini adalah pengecualian. Ya, fi'il mudhari semuanya ya mu'rab bukan mabni, bisa berubah-ubah bentuknya. Kecuali dua ini. Fi'il mudhari yang bersambung langsung dengan nun niswah. Apa nun niswah itu? Nun niswah itu untuk menunjukkan jamak muannats. Ya. Misalnya yadribna, yadribna, ya, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Nah, gitu. Nanti dia mabni. Apa namanya? Bersambung dengan nun niswah atau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Secara langsung habis fiil langsung nun taukid begitu. Karena ada fiil itu
bersambung dengan nun taukid tapi nggak secara langsung. Ini mu'rab Pak, seperti ini. Baik. Misalnya yaktubanna, yaktubanna, yaktubanna artinya apa? Sungguh. Taukid, taukid kan penguat ya. Niswah itu artinya para wanita. Ya, niswah artinya para wanita. Taukid artinya penguat. Taukid artinya penguat. Artinya berarti yaktubanna dia seorang laki-laki sungguh sedang atau akan menulis. Dia seorang laki-laki sungguh akan menulis atau sungguh ya sedang menulis. Tapi perinciannya coba dibaliknya. Halaman 38 dibaca Mas Abdullah. Ini tanda-tanda Tanda mabni ya, tanda-tanda mabninya fiil yang sudah dicontohkan tadi. Ini perinciannya. Silakan Mas Abdullah. tanda mabninya fiil. Tanda mabninya fiil madhi. Tanda fathah tidak bersambung dengan huruf apapun. Contohnya doroba, artinya seorang laki-laki telah memukul. Yang kedua, bila bersambung dengan huruf alif. Contohnya doroba, artinya dua orang laki-laki telah memukul. Yang ketiga, bila bersambung dengan tanis. Contohnya Itu dorobat, seorang itu antum wanita tambahi memukul. huruf T. Itu tak taknis, itu bukan taknis. Tak taknif pakai TS ya, pakai tak taknif. Nih, Tulisannya itu TA tanda petik NITS gitu. Pakai huruf tak taknif. yang ketiga, bila bersambung dengan tanis. Contohnya dorobat, seorang wanita telah memukul. Tanda yang kedua yaitu dhamma, bila bersambung dengan huruf wawu. Contohnya dorobu, artinya mereka para laki-laki telah memukul. Yang ketiga, tanda sukun, yaitu semua fiil madhi selain yang di atas. Contohnya dorobena, mereka para wanita telah memukul. B. Hmm. Tanda, Baik, stop, stop. Hasbu. Tanda mabninya fi'il. Yang A tanda mabninya fi'il madhi. Jadi ada tiga. Tanda mabninya fi'il madhi itu ada tiga. Fathah, dhammah, sukun. Gak ada kasroh. Fathah, dhammah, sukun. Kapan fathah? Mabni dengan fathah ketika tidak bersambung dengan huruf apapun. Normalnya begini. Doroba, syariba, akala. Kalau Anda perhatikan semuanya pasti ya diakhiri oleh fathah kan? Ya. Kataba, nadhara, ya khotoba, dan seterusnya. Karena memang itu fi'il madhi ini ya, itu diakhiri oleh fathah madhi yang mufrad. Ya. Seorang laki-laki telah memukul. Ya, doroba. Antum melihat maksudnya madhi di sini adalah ini. Biar jelas ya. Apa namanya? Maksud dari mabni itu ini. Nah, maksudnya itu ini. Harokat akhirnya ini yang diistilahkan dengan mabni. Tetap ya senantiasa
diakhiri oleh oleh harokat yang fathah. Ya, baik. Kemudian doroba bila bersambung dengan alif. Doroba. Doroba ini sambungannya. Sambung dengan alif. Tapi dia tetap mabni dengan fathah. Nggak mungkin dia doroba ini berharokat dengan selain fathah. Dia dengan fathah. Mabni di atas fathah. Nggak pernah berubah. Kemudian bersambung dengan tak taknif. Nah, seperti ini bukan mabni di atas sukun, ya, bukan ininya. Tapi ini tetap dianggap baknya dorobat. Tak ini fungsinya adalah untuk menunjukkan perempuan, wanita. Adapun yang dianggap adalah baknya, ya, tetap berharokat fathah, tidak berubah. Gak mungkin dorobit, dorobut, gak mungkin, pasti dorobat. Kemudian dhammah yang kedua, tanda yang kedua adalah dengan dhammah bila bersambung dengan huruf wawu. Maksudnya wawu jamaah di sini, ya, yang menunjukkan banyak. Dorobu ini dengan dhammah. Terus wawunya fungsinya untuk menunjukkan ini jamak, menunjukkan jamak orang banyak. Dia dianggap, ya, tetap mabni di atas dhammah. Dorobu, nggak mungkin dorobau, yang dorobu gitu. Kemudian yang ketiga sukun, yaitu semua fi'il madhi selain yang di atas. Jadi coba dibuka lagi di halaman sebelumnya itu, ya, dibuka lagi halaman 37. Jadi selain doroba, doroba, dorobu, dorobat, ya, semuanya itu, kemudian dorobat, dorobata. Afwan, ini dorobata itu juga termasuk, ya, dorobata itu termasuk masuk yang bertemu dengan tak taknif, ya. Dia dorobata itu mabni di atas fathah, ya. Nah, mulai dorobna terusnya, ya, dorobna, dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobtu, dorobna. Semuanya ini mabni di atas sukun. Jelas, ya? Mas Imam, jelas nggak Mas Imam? Kok kayaknya lupa ngopi tadi kayaknya. Jelas nggak Mas Imam? Dihidupkan speakernya itu. Audionya dihidupkan Mas Imam. Ya. Untuk yang dorobu pakai waw itu kok ada alifnya, Ustadz? Iya, memang penulisannya seperti itu. Penulisannya saja seperti itu. Penulisannya apa? Ya, kalau menulis jamak seperti itu memang ada alifnya. Ya, jangan lupa alifnya. Harus pakai Makanya alif, ya? menghafalkan tulisan itu penting. Ya, penting. Menghafalkan tulisan. Jangan sekedar dibaca sekilas, jangan. Ingat-ingat tulisannya. Ingat-ingat. Harus seperti ini. Baik. Adapun mabninya tetap itu dhammah yang dihitung, ya. Dorobu, bu, baknya. Dorobu. Bukan wawunya, bukan alif. Baik. Jelas nggak Mas Imam? Insya Allah jelas. Ya. Ngantuk ya Mas Imam, ya? Ngantuk ya. Iya, Ustadz. Ini di depan kipas, ya. Mau ngantuk.
Saya malah di depan AC ini. Bawel tambahannya. Berarti bukan faktor AC atau kipas, faktor orangnya ini kayaknya. Motor ngopinya kurang. Baik. Ada yang ini ditanyakan, siapa silakan. Sampai sini dulu, mau dulu. Tanyakan sekarang Ikhwan, belum lewat. Nggak ada? Yang Jelas ya? iya, Pak Ustadz. Yang tak Hah? Hah? tak nih tadi Pak Ustadz masih Kok putus-putus ya suaranya ya? Diulang, Mas. Mas Abdullah ya? Diulang? Apa? yang tak nis tadi loh, maksudnya apa? Tak nis. Tak taknis itu untuk menunjukkan wanita, akhwat, Nah, akhwat. Kalau nggak paham, nanti akhwat. Menunjukkan akhwat. Paham kalau akhwat oh, kayaknya. artinya tak nis tadi itu akhwat ya Ustadz ya? Ya, misalnya doroba itu kan satu orang laki-laki telah memukul. Kalau dorobat satu orang perempuan telah memukul. Gitu. Nggak, soalnya kalau yang atas kan kayak bersambung dengan huruf alif, terus bersambung dengan huruf wawu. Nah kok tak nis sih kok bersambung dengan huruf tak nis kok bukan tak saja gitu. Iya, karena taknya itu menunjukkan taknis untuk perempuan gitu. Yang melakukan itu perempuan. Kayak tadi bersambung dengan wawu, itu wawu jamaah itu maksudnya. Wawu yang menunjukkan jumlah banyak gitu. Sebagai tanda lah, sebagai tanda. Itu alif tasniyah itu. Itu kan cuma alif ya. Bersambung dengan alif itu maksudnya alif tasniyah atau alif isnain. Alif isnain. Itu kan ada Oh di yang bawah itu fiturnya ada Ustadz ya? gitu. Ya, itu bukan Oh, isnain ya, pakai pakai sa isnain, pakai ts. Jadi ada istilahnya. Kalau alif itu alif tasniyah untuk menunjukkan dua. Kalau tak itu tak taknif menunjukkan wanita. Wawu wawu jamaah, jamaah orang banyak menunjukkan jamaah begitu. Baik. Adapun yang borobata tadi yang huma, yang borobata sama ya, itu tak taknif. Kan nggak disebutkan di sini, ya, nggak disebutkan kan? Mana borobata ya. borobata itu bersambung dengan tak taknif. Tak taknif atau ini ya, alif ya, alif tasniyah ya. Dua-duanya kayaknya, ya, dua-duanya. Al-muhim dia ini mabni di atas fathah sama. Borobata itu bersambung dengan tak taknif dan alif tasniyah menunjukkan wanita dan dua. Dia mabni di atas fathah. Ya. Baik. Ada yang lain? Ya, cukup jelas ya. Yang kedua B, tanda mabninya fi'il amr. Tanda dibaca dulu, dibaca Mas Geget. B. Tanda mabni fi'il amr. Tanda sukun. Tidak bersambung dengan apapun. Contoh, idrib. Pukulah, wahai seorang laki-laki. Bersambung dengan nun, niswah. Idribna. Pukulah, wahai para wanita. Membuang nun. Bersambung dengan alif. Idriba. Pukulah, wahai dua orang laki-laki. Bersambung dengan wawu. Idribu. Pukulah, wahai para laki-laki. Bersambung dengan ya. Idribi. Pukulah, wahai seorang wanita. Membuang illah.
diakhiri huruf illah, uhzu, berperanglah wahai seorang laki-laki. Baik. Yang kedua tanda mabniyah fi'il amr. Yang pertama sukun. Jika tidak bersambung dengan apapun. Normalnya begini, idrib. Ini mabni di atas sukun, baknya sukun. Idrib. Pukullah wahai seorang laki-laki. Kemudian yang juga mabni di atas sukun adalah ketika bersambung dengan nun niswah. Apa niswah tadi, Mas Hendra? Apa niswah tadi? Nun niswah maksudnya di sini apa? Nun niswah. Hendra, apa itu nun niswah? Sopan. Assalamualaikum, Mas Hendra. Dia seorang yang itu para wanita Ustadz, yang menunjukkan wanita, para wanita. Non miswah. Baik, nun itu huruf nun, niswah itu para wanita. Nun yang menunjukkan banyak wanita begitu. Nun yang menunjukkan banyak wanita. Yadribna, wahai kalian para wanita, pukullah. Ceritanya ini seorang memerintahkan kepada banyak para wanita. Yadribna. Kok ini enggak membenikan di atas fathah yadribna? Ya karena fathah itu nun niswahnya enggak dianggap. Yang dianggap adalah baknya itu. Mabni di atas sukun, bukan di atas fathah, bukan. Itu di atas sukun baknya. Adapun nunnya itu nun niswah, tidak dianggap. Kemudian yang kedua tandanya dengan cara membuang huruf nun, hazfun nun, hazfun nun. Misalnya ketika bersambung dengan alif, idriba, pukullah wahai dua orang laki-laki. Loh, kok bisa idriba membuang nun? Berarti asalnya ada nunnya. Ya, coba kita preteli ya. Sebenarnya cara membuat fiil amr itu adalah diambil dari fiil mudhari. Fiil mudhari kan yadribu, ya kan? Kemudian ya mudhara'ah ini diganti dengan hamzah wasal. Ya hamzah wasal. Menjadi idribu. Kemudian sukunkan akhirnya menjadi idrib. Begini. Ini prosesnya. Kemudian kalau musanna yang menunjukkan dua, itu kan yadribani, ya gitu kan? Yadribani. Dia dua orang laki-laki sedang memukul, gini kan? Yadribani. Kemudian berubahlah dia menjadi idribani. Nah, idribani. Fi'il amr itu mabni di atas fatfun nun, membuang nun. Jadilah dia idriba. Begini, idriba. Ya, jelas ya.